He is so good. Amin. Yang setuju boleh tangan-tangan terangkat. He is so good. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Dia kita nggak lihat hari ini. Justru kita akan lihat di musim yang sulit. Justru kita akan lihat di malam-malam gelap kita. Engkau akan melihat Yesus. Justru ketika tidak ada harapan, di situ Tuhan izinkan tidak ada jalan, tidak ada akses apapun. Kadang Dia tutup semua jalan supaya kita bisa lihat hanya satu tangan yang bekerja. Ketika kita tidak bisa melihat akses apapun, kita bisa angkat wajah kita dan melihat, You are there, Lord. Ada satu akses yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Setuju boleh katakan amin. Namanya ada di bahunya. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Kemarin ada seorang datang dan bilang pada saya 4 tahun yang lalu, kakak saya kena cancer. Dan lagu ini, saya tulis lagu nama Yesus menemani. Dan kemudian sampai Tuhan memulihkan. Kemarin saya pergi pelayanan ke Semarang dan ketemu satu keluarga. Bahkan keluarganya itu beberapa anaknya tuh bukan Kristen, belum Kristen. Tapi karena mereka melihat papanya kena serangan jantung dan mengalami juga di masa-masa COVID. Saudara tahu, bapak ini sudah tua, udah lanjut umur ya, 70 lebih. Tapi dia bisa buka YouTube dan dia bisa nyanyi lagu. Dan ketika bapak pendeta tanya, itu lagu siapa? Oh, saya lihat. Saudara bisa bayangkan, dari satu lagu yang sederhana, setiap hari dia nyanyikan. Dari kena serangan jantung, kondisi tidak ada harapan, 70 lebih, saudara. Dan suami istri bapak ini juga bukan orang yang tahu Yesus, tapi pelan-pelan bisa mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan kemarin ketika saya datang ke rumahnya, anak-anaknya bukan Kristen beberapa. Saya nyanyikan di depan papanya sampai berkaca-kaca. Kan dia bilang lagu itu menemani ketika dokter bilang harapan tipis. Tapi siapa nama yang dahsyat yang ada buat setiap kita. Dan malamnya ada KKR dan anak-anaknya yang bukan Kristen hadir. Saya lihat sampai setiap saya lihat itu merah. Saya tahu Yesus menemui setiap orang. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama datang kepada Yesus. Saya satu-satunya yang dari belakang lari. Dari lari saya, air mata tidak bisa saya tahan. Saya bilang,
saya mau ikut Yesus. I just want to follow you. Saya nggak tahu ke depan bakal apa, tapi saya tahu bahwa saya ikut Tuhan yang punya langit dan bumi. Suatu waktu dalam Alkitab dicatat, ada seorang buta namanya Timeus. Ayahnya dikatakan anak dari Bartimeus, anak dari Timeus. Orang buta biasanya di jubahnya ada nama ayahnya supaya bisa dikenal pengemis. Karena dia bilang dia itu buta dan miskin. Dia mengemis di pinggir jalan. Alkitab mencatat karena dia buta, minta belas kasihan orang. Dia taruh kain dan orang-orang itu jubahnya dia taruh di depannya. Setiap orang yang lewat kasih koin, kasih makanan, kasih sesuatu di jubahnya yang dia lepas itu. Suatu waktu dikatakan Yesus masuk ke kampung itu dan ribut. Dia dengar, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Dan saya percaya kalau Yesus masuk dan dia dengar, berarti sudah lama dia dengar. Dia cari tahu Yesus itu siapa. Setuju boleh katakan amin. Dia buta. Orang buta pasti miskin, tidak punya apa-apa, tapi secara rohani hatinya lapar dan haus kepada Tuhan. Dia buta, tapi dia bisa melihat. Hatinya tidak buta. Setuju boleh katakan amin. Karena orang yang datang kepada Yesus adalah orang yang haus, orang yang rindu. Berarti dia adalah orang yang tidak buta secara rohani. Saudara, salah satu arti kata buta atau miskin di dalam Alkitab salah satunya ptokos. Artinya orang yang bukan hanya miskin secara keuangan, artinya orang yang miskin secara rohani dan dia tidak memiliki makanan yang sehat untuk dia makan, yang pantas. Sebab itu kalau orang miskin, orang pengemis, belum tentu juga dia adalah orang, dikatakan bahwa kita pikir itu orang yang tidak punya uang. Tapi Alkitab mencatat orang yang miskin itu juga adalah orang yang secara rohani dia bangkrut. Secara rohani dia tidak punya makanan yang sehat, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, berbahagialah engkau yang miskin, karena engkau akan dikenyangkan. Karena kalau kita lapar, kita pasti akan cari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Orang buta ini dia dengan Yesus. Kalau dia gak suka, dia gak pengen cari tahu siapa Yesus. Oh, it's Jesus. Dia gak akan pengen cari tahu, saudara. Sama dalam kekristenan kita. Kalau kita hanya mencari, oh ya tahu aja Kristen, tapi Anda tidak punya keinginan, kerinduan yang dibangun setiap hari. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, sembah Dia, belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman berkata orang kita tergolong orang yang miskin karena kita miskin secara rohani. Bartimeus ini, dia di pinggir jalan. Suatu waktu dia dengar Yesus lewat. Dalam hatinya dia pengen panggil, tapi banyak orang. Tapi karena dia pikir mungkin ini yang terakhir, Yesus lewat. Dengan sekeras tenaga dia panggil, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Pengemis itu, kalau saya percaya mereka adalah orang-orang yang luka. Karena pasti tertolak, pasti nggak dianggap. Saya sering begitu ketemu orang misalnya di mana, sometimes kan kita kasih tip buat orang ya. Bapak Ibu bayangkan nggak? Kadang cuma lebihnya misalnya 10.000, terima kasih, terima kasih ya, makasih ya. Waktu ada saya nginep di hotel dan ngasih ke orang saudara yang bantu-bantu atau yang saudara terima kasih, saudara makasih ya. Saudara saya sampai aduh kayak mau nangis ya. Misalnya 20.000 kan bagi mereka itu udah luar biasa. Kadang kita 20.000 itu sangat biasa, tapi bagi mereka itu sudah luar biasa. Sampai saya, aduh Tuhan, bener gak kadang-kadang kita naik Grab, kita lebihin, saudara. Anak-anak saya tahu, bahkan orang-orang yang bareng saudara kita lebihin. Aduh, lebihnya berapa sih? 10-20.000 atau bisa lebih, kadang saya lebih. Saya lihat ada beberapa juga orang udah tua, lebih 100, lebih 50. Saudara, makasih ya. Biarpun dia bukan Kristen, saya bilang Tuhan Yesus memberkati ya. Makasih ya. Lebih 20, lebih 30. Makasih. Dalam hati, kadang-kadang kita suka lupa berterima kasih. Terlalu baik Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kita sudah biasa pegang 500.000 mungkin. Jadi kalau 30.000 itu biasa. Betul Bapak Ibu. Kadang kebaikan Tuhan itu begitu dahsyat.
Orang yang buta saja bisa dengar Yesus dan dia punya kerinduan. Saya percaya di tempat ini Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya orang-orang yang rindu akan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin, boleh dengan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah dari Best Church Surabaya. Karena saya percaya orang yang merindukan Tuhan, engkau akan cari akses manapun untuk datang kepada Tuhan. Dan orang buta ini lihat, dia bilang, aduh ini kayaknya Yesus masuk. Dia nggak tahu Yesus di sini, dari sini atau di ujung. Tapi dia tahu mungkin orang teriak Yesus, Yesus, Yesus. Dan dia akhirnya memberanikan diri. Ini hari terakhir dia panggil namanya. Apa yang terjadi? Ayat selanjutnya mencatat, orang-orang banyak itu menegur dia. Dia katakan, diam. Gak boleh panggil karena miskin, karena susah. Saya selalu percaya Yesus itu menolong setiap orang. Setuju? Boleh katakan amin. Dia nggak tolong satu dua orang, dia tolong setiap orang. Mari saya ketemu dengan seorang pengacara. Dia bilang, saya nggak pernah pikir saya bukan pengacara yang terkenal. Dia bilang, dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya suka bilang sama Tuhan, Tuhan saya bodoh, saya nggak terlalu pinter Tuhan. Tapi dia selalu sembah Tuhan, dia selalu tinggikan Tuhan. Dan saudara tahu, bahkan ada banyak kasus-kasus yang harusnya jatuh ke tangan-tangan orang-orang yang hebat. Dia kaget semuanya jatuh ke tangan dia, jatuh ke tangan dia. Sampai dia bilang, Tuhan, saya ini kok Tuhan percayakan begini. Sampai dia bilang, Tuhan, saya gak layak ini, tapi Tuhan begitu luar biasa. Kemarin dia bilang, Bapak Ibu boleh doakan saya. Dia berlutut karena dia lihat miliaran datang, triliunan proyek klien-klien, dan dia bilang, Tuhan